Kala bumi berguncang dan langit menyala merah, saat manusia kehilangan arah, muncullah sang pamomong yang Semar. Bukan dewa, bukan pula raja, tapi suaranya menggetarkan alam semesta. Inilah Semar, sang pengasuh jagat, yang diamnya lebih nyaring dari petir, dan tawanya menyimpan rahasia langit. Rahayu putu-putuku kabeh. Semar bercerita dalam sabda dan wejang. Dongane, doanya Semar bukan semoga, tapi terjadilah. Bagi kalian semua diberkahi Gusti selalu sehat, selalu selamat, selalu bejo selawase. Tenang santai wae, ndak usah tegang. Duduk aja enak sambil ngopi. Cahayu, cah bagus, sini mendekat. Jangan takut sama gelap. Kadang di dalam gelap kita justru bisa melihat lebih jelas. Sama seperti Eyang ini, Semar. Ada yang bilang Eyang ini dewa. Ada yang bilang cuma mitos, fiksi, punakawan, abdi para ksatria. Eyang sih tidak ambil pusing. Yang penting Eyang ada di sini sekarang buat kalian semua. Eyang lihat kalian ini generasi yang hebat, cerdas, cepat. Semuanya ada di genggaman tangan. Tapi Eyang juga lihat kadang kalian lupa sesuatu yang penting. Sesuatu yang membuat hidup ini terasa penuh. Apa itu? Coba tebak. Sembayang. Nah, jangan keburu mengernyitkan dai. Eyang tahu kata itu kadang terdengar berat, kuno, atau malah membosankan. Tapi yakin kalian sudah benar-benar tahu apa itu sembayang? Jangan-jangan yang kalian tahu itu baru kulitnya saja, cangkangnya. Isinya, wah, itu yang akan kita obrolin bareng-bareng. Eyang janji, obrolan kita kali ini tidak akan bikin ngantuk. Malah mungkin bisa bikin kalian lebih hidup. Siap? Yuk, ikut Eyang jalan-jalan sebentar, menengok ke dalam diri. Begini nak, kata sembahyang itu kalau kita bedah asalnya dari dua kata sakti, sembah dan hyang. Sembah itu artinya banyak, bisa menghormat, bisa takluk, bisa juga menghamba. Intinya, menempatkan diri di bawah sesuatu yang lebih tinggi, lebih agung. Bukan berarti jadi rendah diri ya, tapi tahu diri. Tahu posisi kita di hadapan Gusti. Nah, kalau hyang, ini dia yang menarik. Hyang itu bukan cuma Tuhan dalam pengertian agama-agama yang kalian kenal sekarang. Dulu,
Hyang itu bisa berarti Sang Tunggal yang Maha Segalanya, entitas Maha Suci, atau bahkan manifestasi Tuhan dalam bentuk dewa dan energi alam semesta yang maha dahsyat. Jadi, sembahyang itu menyembah Hyang, menghormat kepada Yang Tunggal Maha Kuasa, yang meliputi alam semesta segalanya. Eyang sering lihat, banyak yang sembahyang itu buru-buru, kayak dikejar setoran. 5 menit selesai, langsung cek HP lagi. Lupa kalau sembahyang itu bukan cuma gerak badan atau komat kamit di bibir. Itu baru kulitnya, nak, cangkangnya. Kalau isinya, nah, ini yang namanya manekung. Meditasi, kontemplasi, merenung, menyelami diri. Orang Jawa kuno itu sembahyangnya tidak ribet, tidak harus pakai seragam, tidak harus di tempat yang megah. Cukup manekung, menyatukan rasa, cipta, karsa, menenangkan batin, mencari Hyang di dalam diri sendiri. Olah rasa, begitu istilahnya. Mengasah kepekaan batin, merasakan getaran alam, getaran kehidupan, getaran Gusti yang ada di mana-mana, termasuk di dalam dirimu sendiri. Jadi, kalau kalian cuma gerak-gerak doang tapi pikiran kemana-mana, hati tidak ikut, itu namanya bukan sembahyang, nak. Itu namanya senam pagi. Sembahyang itu butuh rasa, butuh hadir. Hadir seutuhnya. Paham kan? Setelah kita paham soal sembah dan hyang, sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih dalam. Wilayah yang kadang bikin bulu kuduk merinding, tapi sebenarnya penuh kedamaian. Ini soal manunggaling kawula Gusti, bersatunya hamba dengan Tuhan. Bukan berarti kalian jadi Tuhan ya, jangan salah paham. Itu namanya sombong tingkat dewa. Manunggal itu artinya menyatu dalam rasa, dalam kesadaran. Merasakan bahwa kita ini bagian dari Gusti, dan Gusti itu ada di dalam diri kita. Ibarat setetes air yang kembali ke samudra. Air itu tidak hilang, tapi menyatu dengan samudra yang maha luas. Ini adalah puncak dari sembahyang sejati. Bukan lagi soal minta-minta, tapi soal menyadari keberadaan. Menyadari bahwa kita ini adalah manifestasi kecil dari keagungannya. Untuk mencapai itu, kuncinya ada di rasa dan batin. Bukan di logika atau pikiran yang ruwet. Pikiran itu kadang malah jadi penghalang. Terlalu banyak mikir, malah lupa ngerasain. Padahal Gusti itu bisa dirasakan, bukan cuma dipikirkan. Lewat rasa yang jernih, batin yang tenang, kita bisa menangkap isyarat-isyarat dari Hyang. Bisikan-bisikan kebijaksanaan yang datang dari dalam diri, dari alam semesta. Leluhur kita dulu, mereka sangat menghargai rasa. Mereka tahu tubuh ini bukan cuma daging dan tulang. Ada sedulur 4-5 pancer yang menjaga kita. 4 saudara yang lahir bersama kita. Air ketuban, darah, ari-ari, dan tali pusar. Dan pancernya tokpo, yo diri kita sendiri. Mereka ini penjaga, penasehat,
Bahkan kadang bisa jadi alarm kalau kita mulai nyeleneh. Kalau sembahyang kita benar, sedulur papat ini akan ikut menjaga, ikut membimbing. Kalau kita ape, yo jangan heran kalau hidup jadi terasa berat, banyak cobaan. Karena penjaganya tidak dihiraukan. Ada kisah dulu, ada seorang pertapa yang saking khusyuknya manekung, dia bisa mendengar suara angin berbisik, melihat energi yang tak kasat mata, bahkan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk dari dimensi lain. Bukan karena dia sakti mandraguna, tapi karena rasa dan batinnya sudah sangat peka. Dia sembahyang dengan segenap jiwa sampai batas antara dunia nyata dan supranatural itu menipis. Tapi yo itu tadi, dia tidak mencari kesaktian. Kesaktian itu datang sendiri sebagai bonus dari sembahyang yang tulus. Eyang sering lihat banyak yang pingin sakti instan, pingin punya keris semar mesem biar gampang jodoh, pingin punya ajian ini itu biar kaya mendadak, tapi olah rasanya nol besar. Yo mana bisa nak, itu sama saja mau panen padi tapi tidak mau menanam, mau dapat nilai bagus tapi tidak mau belajar. Mustahil. Sembahyang itu proses, butuh kesabaran, ketekunan, dan yang paling penting ketulusan. Kalau niatnya cuma buat pamer atau cari keuntungan pribadi, yo jangan harap bisa manunggal. Paling-paling cuma dapat capeknya doang. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sembahyang model begini masih relevan di zaman yang serba cepat ini? Zaman di mana kalian semua sibuk dengan notifikasi, dengan target, dengan segala macam tuntutan hidup. Eyang bilang, justru di zaman inilah sembahyang itu jadi sangat penting. Bukan sembahyang yang ribet, tapi sembahyang yang sederhana, yang bisa kalian lakukan di mana saja, kapan saja. Leluhur kita dulu punya banyak wejangan, kata-kata bijak yang kalau dipikir-pikir kok ya pas banget sama kondisi sekarang. Misalnya, nerimo ing pandum, menerima apa adanya. Bukan berarti pasrah tanpa usaha ya, tapi bersyukur dengan apa yang sudah ada sambil terus berusaha. Kalau hati sudah nerimo, tidak gampang iri, tidak gampang mengeluh, itu sudah sembahyang namanya. Menghormati takdir Gusti. Atau memayu hayuning bawana, menjaga keindahan dunia. Bukan cuma dunia yang besar ini, tapi juga dunia kecil kalian. Lingkungan sekitar, hubungan dengan sesama, bahkan diri kalian sendiri. Kalau kalian menjaga kebersihan hati, menjaga lisan, menjaga perbuatan, itu juga sembahyang, menghormati ciptaan Gusti. Kalian bangun pagi, minum air putih, menghirup udara segar, itu sudah sembahyang, bersyukur. Kalian bekerja keras, belajar tekun, itu juga sembahyang, menghargai anugerah akal dan tenaga. Kalian tersenyum pada orang lain, membantu sesama, itu juga sembahyang, menjalankan kasih sayang. Sembahyang itu bukan cuma di tempat ibadah, nak. Sembahyang itu ada di setiap tarikan nafas, di setiap langkah kaki, di setiap tindakan kalian.
Eyang kadang beli sendiri, lihat kalian. Gadget di tangan, mata melotot ke layar, tapi lupa lihat indahnya langit. Lupa dengar suara burung, lupa rasakan hangatnya matahari. Sibuk cari sinyal, tapi lupa sinyal dari Gusti. Padahal sinyal Gusti itu 24 jam non-stop, gratis, tidak perlu kuota, cukup dengan hadir dan rasa. Jadi jangan cari sembayang yang jauh-jauh, jangan cari sembayang yang ribet-ribet. Sembayang itu ada di sini, di dalam diri kalian, di setiap momen. Tinggal kalian mau merasa atau tidak, mau hadir atau tidak. Kalau sudah bisa begitu, hidup kalian akan terasa lebih ringan, lebih damai, lebih penuh. Percaya sama Eyang. Jadi begitulah nak, sembahyangnya Semar itu bukan cuma soal ritual, bukan cuma soal doa yang dihafal, tapi soal laku batin, laku lahir. Soal bagaimana kita menyelaraskan diri dengan Gusti, dengan alam, dengan sesama. Menemukan yang di setiap sudut kehidupan, di setiap senyum, di setiap tangis, di setiap perjuangan. Jangan pernah berhenti sembahyang. Bukan berarti kalian harus terus-terusan duduk bersila atau menunduk, tapi teruslah manekung dalam hati. Teruslah olah rasa. Teruslah hadir seutuhnya di setiap momen. Karena sejatinya hidup itu sendiri adalah sembahyang yang paling agung. Sebuah persembahan dari kita kepada Sang Pencipta. Eyang percaya kalian semua punya potensi untuk manunggal, punya potensi untuk menemukan kedamaian sejati. Jangan takut salah, jangan takut jatuh. Yang penting teruslah berjalan, teruslah mencari. Karena Gusti itu Maha Asih, Maha Penyayang. Dia selalu ada, menunggu kalian untuk sembahyang dengan tulus. Sampai jumpa lagi, nak. Semoga sembahyang kalian selalu penuh makna. Rahayu, rahayu, rahayu. Tang samar mamoring sapa sinok maya winaya wingasepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati aku lelono iki tanpa amu lan tanpa dengki ngleremke angkara ngleremke murka netepi rasa kang jati suwung ngawung-ngawung suwung ngawung-ngawung ora ono
Zat siro zat ingsun, zat siro zat ingsun, ingsun yo siro, siro yo ingsun.